saung dan tetap berkuliah gitu ya. Semoga semangatnya tetap berkobar sih. Walaupun saya sendiri agak lumayan gitu ya, agak lumayan lelah karena kuliah dari pagi dan harus terus kuliah sampai nanti sore gitu ya, sampai jam 15.30. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Mungkin saya juga pelan-pelan gitu ya, biar nggak terlalu ngebut. Pada pertemuan kali ini pertemuan ke-6 ya, karena pertemuan kemarin meskipun tidak dilangsungkan sebelumnya, saya kasih tugas Anda ya untuk mencari gitu ya. Nanti dikumpul ya setelah mata kuliah ini selesai. Kemudian untuk pertemuan yang minggu kemarin ini mungkin harus diganti dengan pertemuan yang lain, atau mudah-mudahan juga kita bisa bertemu sebelum masa UTS setelah Lebaran gitu ya. Tadi kan banyak yang nanya UTS-nya kapan? UTS-nya nanti aja setelah Lebaran, sesuai dengan jadwal yang dikasih ke Bu Riri gitu ya. Jadwal dari Bu Riri, dan kita masih punya satu pertemuan lagi lah untuk nanti UTS. Biar batasannya pas gitu ya. Langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan otak gitu ya, perkembangan otak sepanjang hidup. Kalau misalkan di mata kuliah psikologi perkembangan Anda belajar mengenai lifespan development, berkembangnya mulai dari apa itu kira-kira perkembangan. Mungkin ada yang masih ingat, sudah mengontrak psikologi perkembangan 1? Sudah, Pak. Udah ya. Perkembangan itu apa? Yang itu bukan, Pak, yang dari dari masa oral, pranatal. Iya, iya betul. Tapi apa definisi perkembangan itu? Ada yang masih lupa. Perkembangan itu adalah satu bentuk perubahan gitu ya, yang terjadi mulai saat masa konsepsi hingga perkembangan itu berakhir hingga apa? Hingga masa tua, Pak. Hingga apa? Hingga kematian. Meninggal. Hingga kematian. Ya. Artinya bahwa perkembangan ini tidak akan berakhir sebelum manusia itu mati gitu ya. Begitupun terkait dengan perkembangan otak gitu ya. Kalau di psikologi perkembangan kita bahasnya perkembangan fisik, motorik, kematangan gitu ya. Lalu perkembangan kognitif dan sebagainya. Nah, kalau pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkembangan dari sudut pandang biologis gitu ya, dari sudut pandang biologis, biological process of development gitu ya. Di mana perkembangan otak juga terjadi sepanjang hayat sebetulnya. Jadi perkembangan otak itu terus. Makanya banyak ada yang menganggap bahwa ketika pada masa tertentu otak itu seolah-olah berhenti gitu ya, misalkan tidak berkembang lagi.
Seperti misalkan, aduh otak saya mah udah nggak berkembang lagi, cuma segini-gini aja gitu ya. Kemampuan kognitif, kemampuannya tidak berkembang lah gitu ya, misalkan karena sudah tua katakanlah gitu. Itu keliru ya, bahwa perkembangan otak ini akan terus berlangsung, mulai dari apa namanya itu masa neurulation gitu ya sebetulnya, itu yang nanti kita akan bahas, dan terus akan terjadi neurogenesis ataupun synaptogenesis yang nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku. Jadi otak yang ada di kepala kalian itu tidak tetap gitu ya. Tidak tetap, tapi dinamis gitu ya. Apa namanya itu, sinapsnya itu saling menyambung dan diputus nyambung dan seperti itu. Selnya terus berkembang dan sebagainya sepanjang hayat. Sehingga misalkan makanya perkembangan inilah yang mengakibatkan adanya istilah plastisitas otak gitu ya. Jadi otak ini plastis. Otak ini tidak berhenti berkembang gitu ya. Ketika bagian otak yang sudah katakanlah misalkan terganggu, mengalami lesi, mengalami gangguan, itu akan digantikan oleh bagian otak yang lain gitu ya, dan berkembang lagi. Gitu. Sehingga perkembangan otak itu terus berjalan gitu ya. Seolah-olah kalau dilihat masa otak itu cuma segitu-gitu aja gitu ya. Cuma padahal sebetulnya terus berkembang gitu ya. Adapun apa namanya itu terkait dengan proses-proses apa ya, perilaku yang muncul itu seiring dengan berkembangnya otak-otak baru. Seperti misalkan apa ya, Anda mempelajari bahasa Jerman katakanlah ya. Seumur hidup Anda tidak pernah belajar bahasa Jerman gitu ya. Tidak pernah tahu bahasa Jerman itu apa. Pada usia Anda misalkan 60 tahun, Anda terpaksa hijrah ke Jerman katakanlah gitu ya. Dan Anda belajar bahasa Jerman. Nah, ini akan muncul neuron-neuron baru gitu ya. Neuron-neuron baru. Meskipun usia Anda udah sangat tua dan bisa tidak bisa. Jadi perkembangan otak itu terus dinamis dan tidak berhenti. Dan disinilah kita akan bahas perkembangan otak dalam rentang kehidupan gitu ya, meskipun tidak secara detail satu per masa kehidupan, tapi saya akan bahas developmental event-nya gitu ya, perkembangan otak semasa hidup, dari masa konsepsi hingga masa apa namanya itu kematian, yang mungkin tidak sampai detail ya, tapi saya sebagai pengantar saja gambarkan sedikit. Nah, ini pertama bahwa apa namanya itu perkembangan manusia itu diawali dari sel telur yang dibuahi oleh sperma gitu, atau fertilized egg atau jadi zigot. Shortly after fertilization, the fertilized egg or zygote begins dividing. By about 4 days after Silakan disimak dulu fertilization, a saja ya. solid ball of cells called a morula forms. The cells continue to multiply, and by day 5, the cells separate into two Maaf, kepencetnya. fertilized egg or zygote begins dividing. By about 4 days after fertilization, a solid ball of cells called a morula forms. The cells continue to multiply, and by day 5, the cells separate into two groups, the inner cell mass
which will become the embryo, and an encompassing sac called the trophoblast, which will develop into the placenta. Trophoblast cells secrete fluid, creating a cavity, the blastocele, with the inner cell mass at one end. At this stage, the mammalian embryo is called a blastocyst. The cells of the inner cell mass eventually form two layers, the epiblast and the hypoblast. The epiblast is thought to contain the cells that will generate the actual embryo. Critical to the early development of all vertebrate embryos is the process of gastrulation, which occurs between days 13 and 19. Gastrulation results from the movement of cells toward the midline and then forward along the midline, forming a groove called the primitive streak. The end result is the production of the three primitive cell layers, the endoderm, the mesoderm, and the ectoderm. Nah, ini yang krusialnya gitu ya dalam perkembangan otak gitu ya. Jadi setelah sel yang matang ini nantinya akan muncul tiga layer gitu, tiga layer ya yang berisi atau tiga bagian dari sel, yakni endoderma, mesoderma, dan ectoderma, yang nantinya ini yang menjadi cikal bakal dari otak gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas, kita lanjut lagi. The nervous system develops from the outer layer called the ectoderm. As this cell layer thickens, it becomes a distinct epithelium called the neural plate. Uneven rates of cell division form a groove called the neural groove that will become the midline of the embryo. Ridges of ectoderm continue to bulge on both sides of the midline. The tops of the neural ridges eventually come together, forming the neural tube. The interior of the neural tube becomes the fluid-filled cerebral ventricles of the brain, the central canal of the spinal cord, and the passages that connect them. By about 24 days, the three major subdivisions of the brain are discernible. These include the prosencephalon, or forebrain, including the telencephalon and diencephalon, the mesencephalon, or midbrain, and the rhombencephalon, or hindbrain. The progenitor cells of the neural tube are known as neural precursor cells, or neural stem cells. This represents the first stage of neural development, neurogenesis, when undifferentiated cells undergo mitotic divisions to produce either new stem cells or neuroblasts that will eventually differentiate into neurons. The cells undergo a stereotyped pattern of cell movements as they progress through the mitotic cycle. Eventually, the dividing precursor cells form a closely packed layer of cells called the ventricular zone. Eventually, some cells leave the ventricular zone, forming a second layer of cells called the marginal zone. Later, an intermediate layer develops as the wall thickens. Cells in the intermediate zone will then begin to differentiate into both neurons and glia. As the number of cells increases during the period of neurogenesis, the newly formed cells must move even greater distances. The massive movement of nerve cells to establish distinctive cell populations represents the second stage of neural development, cell migration. Cells do not move in an aimless, haphazard manner. Cells in the developing cortex move along the surface of a particular type of glial cell called radioglia. Like spokes of a wheel, these radioglia cells extend from the inner to the outer surfaces of the emerging nervous system. The radioglial cells act as guide wires, and the newly formed cells creep along their processes.
once cells reach their appropriate destination, the third stage of neural development begins, differentiation. At this point, the cells begin to use or express particular genes. This allows the cell to acquire the distinctive appearance and functions of neurons characteristic of that particular region. As the process of differentiation proceeds, the fourth stage of neural development begins, process outgrowth. The biggest change in brain cells early in life is the extensive growth of axons and dendrites and the proliferation of synapses. The neural environment also greatly influences nerve cell differentiation. In vertebrates, young neural cells seem to have the capacity to become many varieties of neurons, and the particular type of neuron that a cell becomes depends on where it happens to be and what its neighboring cells are. Ya, begitulah sekilas dari perkembangan otak gitu ya. Perkembangan otak itu mulai dari pembelahan sel gitu ya. Sel dari zigot kemudian menghasilkan sebuah neural tube gitu ya, yang nantinya ini akan jadi seperti ini. Setelah berkembang ada gitu ya, ini adalah cikal bakal ektoderma, mesoderma gitu ya, dan endoderma gitu ya. Kemudian nantinya terbelah gitu ya. Sebetulnya itu ada primitive streak gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan formasi dari 3 layer atau 3 lapis sel gitu ya, yang nantinya akan berkembang menjadi bagian otak. Nah, secara umum gitu ya, perkembangan otak ini dimulai dari tadi gitu ya, terjadinya gitu ya, mulai dari adanya neural plate gitu ya, neural fold gitu ya, lalu kemudian neural group. Nah, pertama terus berkembang gitu ya, otak ini menjadi bentuk yang seperti ini gitu ya. Yang pertama tumbuh itu adalah forebrain gitu ya, lalu kemudian midbrain dan hindbrain, forebrain. Nah, tadi ya terjadi di bagian-bagian sel ini gitu ya. Prosesnya secara umum itu dimulai dari proliferation gitu ya, di mana periode tumbuhnya sel-sel gitu ya menjadi sel-sel baru gitu ya, yang membentuk otak, terus kemudian bermigrasi. Tadi ya, bermigrasi kalau tadi itu di sini. Nah, ini proses migrasi gitu ya. Proses migrasi. Kemudian nantinya ada neurogenesis. Dan kemudian diferensiasi gitu ya, kemudian diferensiasi. Nah, kalau migrasi ini, sel ini berpindah dari lokasi yang asal dia tumbuh menuju bagian otak yang dimaksud gitu ya. Ada yang tumbuh menjadi cortex, ada tumbuh jadi bagian dari midbrain, jadi hindbrain, terus kemudian jadi cerebellum dan sebagainya. Kemudian differentiation gitu ya. Jadi bentuk neuron ini berubah jadi sesuai dengan karakteristik gitu ya. Jadi tidak sama semua, tapi
memiliki karakteristik tertentu gitu ya yang berbeda. Ada yang jadi glial sel gitu ya, ada yang jadi neuron dan sebagainya. Ini secara umumnya kalau dilihat perkembangannya dari 25 hari pertama itu janin akan berbentuk seperti ini gitu ya. Kemudian 35 hari semakin membentuk sampai hari ke-100 atau trimester pertama gitu ya. Trimester pertama. Nah, gitu ya. Kemudian terus berkembang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Trimester kedua gitu ya. Dan sampai pada trimester ketiga gitu ya. Trimester ketiga 9 bulan sebelum kelahiran. Nah, kalau dilihat di sini pada trimester kedua girus gitu ya, girus dan sulcusnya itu belum terbentuk gitu ya. Jadi otak itu seolah-olah datar gitu ya. Seolah-olah datar. Nah, baru terjadi girus dan sulcus selepas dari trimester kedua gitu ya. 7 bulan dan sebagainya yang berarti perkembangan neuron ini semakin pesat di masa trimester ketiga gitu ya, di bulan ke-7. Nah, kita mulai saja. Pertama kali perkembangan otak ini dimulai dengan terjadinya proses yang disebut sebagai neurulation gitu ya. Neurulation ini kalau tadi dilihat ya, si sel itu gitu ya, sel itu berkembang ada area area endoderma gitu ya. Endoderma, ada area mesoderma itu ya, ini mesoderma, ada bagian ektoderma gitu ya. Nah, di sini ya bagian otak asalnya trilayer ini cuma 3 lapisan ini, lapisan 1, lapisan 2 gitu ya, dan lapisan 3 gitu ya. Nah, yang paling luar ini disebut sebagai lapisan ektoderma. Lapisan ektoderma ini adalah cikal bakal bagian dari otak gitu ya. Nah, ini disebut sebagai bagian ini disebut sebagai neural plate gitu ya. Neural plate. Artinya atau kepingan yang akan membentuk menjadi otak gitu ya. Nah, ini nih neural plate gitu ya. Nah, di sini ada 2 lapisan di tengah ini disebut sebagai neural crest gitu ya. Neural crest ini yang nantinya akan jadi sistem syaraf otonom. Tapi prosesnya pertama sel itu berdiferensiasi menjadi 3 lapisan, endoderma, mesoderma, dan ektoderma. Ektoderma ini yang akan menjadi central nervous system atau menjadi otak gitu ya. Nah, dalam masa 8 sampai 24 hari pasca konsepsi itu ya, konsepsi itu adalah masa di mana bertemunya sel sperma dengan sel telur gitu ya. Masa pembuahan atau masa konsepsi ini 8 hari sampai 24 hari sel ini nantinya akan berbentuk awalnya seperti ini, lalu kemudian semakin area mesodermanya semakin membesar gitu ya, yang mengakibatkan kerutan di area neural tube ini yang akhirnya nanti akan terbentuk neural tube gitu. Kalau kita lihat ini nih, nah, jadi neural tube. Jadi asalnya
apa namanya itu membesar lalu mengkerut gitu ya, mengkerut jadilah neural tube gitu ya. Yang di sini, nah kalau endoderma ini cikal bakal jadinya apa ya, gut gitu ya, perut gitu ya, perut bayi gitu ya. Makanya banyak kan yang mengatakan bahwa the gut is the second brain gitu ya. Perut itu adalah otak kedua dari manusia gitu ya. Apa namanya itu, banyak yang mengatakan gitu. Dan ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa apa namanya itu, the gut ini gitu ya, the gut ini known the truth gitu ya, known the truth. Jadi perut kita itu tahu tentang kebenaran gitu ya. Anda kan kalau misalkan ini ya, misalkan merasakan bahwa ini tuh benar atau enggak gitu ya, kalau misalkan perasaan saya nggak enak itu di area gut gitu ya, di area perut, merasa bahwa ini tuh kayaknya nggak kayak gini deh gitu. Ada penelitiannya, silakan Anda baca ya. Mungkin ini juga ada hubungannya bahwa antara endoderma dengan neural tube yang akhirnya ini berkembangnya pada masa yang pertama ini. Nah, kemudian ini disebut sebagai neural plate gitu ya. Neural plate di sini itu terus mengerut gitu ya, mengerut seperti ini. Lalu kemudian menjadi neural tube. Nah, neural tube inilah yang di dalamnya nanti akan berkembang sel-sel pembentuk central nervous system atau menjadi otak gitu ya. Neural tube ini menjadi cikal bakal dari di lapisan ektoderma dari sel konsepsi gitu ya. Sel antara sel sperma dan sel telur gitu. Kemudian neural crest. Nah, neural crest ini di sini nih yang ada. Jadi di area di neural plate ini ada semacam kayak gitu ya, yang nantinya akan bergabung di atas di sini gitu ya. Ini disebut sebagai neural crest gitu ya, cikal bakal sistem saraf otonom. Ya, yang mungkin nantinya juga jadi tulang belakang gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Di antara dinding ektoderma gitu ya. Dan neural tube yang terbentuk. Jadi di sini, di area sini. Ini adalah masa neuralization atau masa pembentukan gitu ya. Pembentukan otak. Ini terjadi pada masa 8 sampai 24 hari setelah pasca konsepsi itu. Pasca konsepsi. Ini adalah tahap yang pertama gitu, neuralization. Kemudian masa kedua di dalam neural tube yang terbentuk tadi gitu ya, di dalam neural tube yang terjadi, ini terjadi proliferation. Proliferation ini adalah pembelahan sel-sel menjadi bagian-bagian yang nantinya akan jadi neuron. Ini. Nah, ini nih ya, proliferation ini berbentuk seperti ini gitu ya. Sel itu berpisah gitu ya, berkembang, saling bersentuhan, saling kemudian dari sel hasil dari proliferation ini berkembang lagi menjadi sel yang lebih banyak, berkembang biak terus gitu ya, sampai sampai penuh gitu ya, sampai otak itu menjadi berbentuk otak yang sempurna gitu ya. Bahkan proliferation ini terjadi terus-menerus di area
hipokampus gitu ya. Proliferation ini pembelahan sel-sel menjadi bagian-bagian yang nantinya akan menjadi neuron. Jadi pada masa 24 hari pertama atau misalkan masa 3 minggu pertama dalam kehamilan itu akan terjadi pembelahan sel di area ectoderma atau di area neural tube yang nantinya akan jadi neuron-neuron yang terbentuk. Semakin banyak dan semakin padat densitasnya dan semakin berkembang. Ini adalah proses yang disebut sebagai proliferation. Oke. Lanjut ya. Kemudian fase yang ketiga gitu ya. Fase yang atau developmental event dalam otak yang ketiga itu adalah migrasi neuronal atau neuronal migration. Neuronal migration ini terjadi pada saat 6 sampai 24 minggu. Ya, terjadi pada masa 6 minggu sampai 26 minggu masa janin. Di mana neuron ini bermigrasi dari zona ventrikular melalui sel glial yang radial ke korteks cerebral. Kalau tadi diperlihatkan ya, misalkan ini seperti ini, asalnya cuma segini, lalu kemudian berkembang gitu ya. Ini inti selnya, lalu kemudian semakin berkembang, ya inti selnya, lalu kemudian dari inti selnya itu turun lagi, lalu memperbanyak diri menjadi stem cell baru gitu ya. Nah ini di sini di area ventrikular gitu ya. Ventrikular. Nah kemudian melalui yang disebut sebagai sel glia radial gitu ya. Nah ini di area ini sel glia radial neuron-neuron baru ini berkembang naik ke sini ke atas lalu kemudian ke bawah lagi dan sebagainya. Ini adalah masa migrasi. Nah, jadi kemudian migrasi ini yang sudah terjadi gitu ya menuju korteks cerebral atau menuju ke bagian-bagian gray matter di dalam otak gitu ya. Dan neuron ini bermigrasi keluar ke dalam gitu ya. Dan kelahiran sel berikutnya yang berkembang dari sel neuron-neuron yang sebelumnya gitu ya. Dan kemudian si korteks ini berkembang menjadi 6 lapis gitu ya, 6 lapis korteks dan diakhiri dengan fase diferensiasi neuron dengan berkembangnya akson dan dendrit gitu ya. Nah, setelah muncul di atas lalu kemudian berkembang gitu ya. Ini adalah lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Ini adalah proses migrasi neuronal. Kalau misalkan tadi di video dilihat setelah masa neuralization, nah ini. Neurogenesis. Nah, when undifferentiated cells undergo mitotic division to produce either new stem cells or neuroblasts that will eventually differentiate into ini berdiferensiasi. The cells undergo a stereotyped pattern of cell movements as they progress through the mitotic cycle. Eventually, the dividing precursor cells form a closely packed layer of cells called the ventricular zone. Nah, ini area ventrikular gitu ya. Zona ventrikular ini. Nah, kemudian dari zona ventrikular ini dia bermigrasi ke layer yang atasnya gitu ya. Nah, gitu, ini adalah zona marginal ya.
As the number of cells increases during the period of neurogenesis, the newly formed cells must move even greater Nah, ini distances. melalui sel glia radial itu begini. Jadi sel neuron ini memanjat gitu ya melalui sel glia untuk bermigrasi ke bagian korteks tertentu. Gitu. Nah, ini adalah radial glia, nah radial glia sel, gitu ya. Radial glia sel gitu ya. Dia memanjat melalui radial glia sel body ini, gitu ya, menuju area korteks yang diperlukan dalam perkembangan otak selanjutnya. Gitu. Jadi ini adalah proses di mana migrasi neural, dan ini terus terjadi mulai dari 6 sampai 24 minggu pada masa janin. Gitu. Fase nah, kemudian terakhir di masa terakhir gitu ya, di layer paling atas lalu berkembang akson dan dendrit gitu ya, berkembang si sel yang sudah menetap di sini lalu mengembangkan diri untuk nantinya terjadi atau mengembangkan sinaps gitu ya. Sinaps. Ini disebut sebagai fase migrasi gitu ya, fase migrasi neuronal. Nah, ini proses perkembangan neuron. Proses perkembangan neuron ini dari masa ke masa semakin padat gitu ya, semakin padat. Tadi yang asalnya cuman satu sel lalu kemudian berkembang gitu ya, dan pada masa kelahiran gitu ya cuman segini gitu ya, koneksi antar neuronnya itu sangat minim. Semakin besar gitu ya, pada 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan selanjutnya gitu ya, semakin banyak pengalaman, semakin banyak stimulus-stimulus yang diterima oleh bayi, semakin banyak koneksi antar neuron gitu. Koneksi antar neuronnya semakin dense gitu ya, semakin padat gitu, semakin padat, sehingga nantinya akan berbentuk seperti ini. Makanya kalau misalkan pada masa 0 bulan sampai 1 bulan itu girus dan sulkusnya itu masih rata. Kenapa? Karena kerapatan dari bagian otak itu belum terlalu rapat gitu ya. Si neuron-neuronnya itu belum tebal gitu. Masa perkembangan neuron. Lanjut ya. Lalu kemudian fase yang selanjutnya adalah fase synaptogenesis, di mana ketika neuron-neuron ini sudah sampai pada layer terakhir gitu ya, berdiferensiasi di bagian korteks-korteks tertentu, neuron-neuron yang ada di otak ini akan mengembangkan diri untuk berinteraksi dengan neuron-neuron lainnya yang menjadikan proses sinaps gitu ya, sinaps antar neuron gitu, yang disebut sebagai masa synaptogenesis gitu ya. Nah, synaptogenesis ini terjadi pada trimester ketiga masa kehamilan hingga masa remaja sebetulnya gitu ya. Jadi sinaps-sinaps ini terus berkembang. Nah ini nih, misalnya sinaps ini kan sampai 24 bulan semakin padat gitu ya. Dan hingga remaja itu akan terus saja terjadi synaptogenesis gitu ya. Sampai remaja. Sehingga namun pada saat remaja nantinya akan ada suatu satu fase di mana disebut sebagai masa
synaptic pruning gitu ya, atau pemangkasan sinaps. Kalau yang sebelum remaja itu sinaps itu terus aja tumbuh gitu ya. Yang penting tidak penting terus tumbuh, antar neuron itu terus berkomunikasi. Tapi pada masa remaja nanti akan terjadi synaptic pruning gitu. Pemangkasan sinaps-sinaps antar neuron-neuron yang interaksinya kecil gitu. Nah, pertama synaptogenesis ini dimulai dari bermigrasinya neuron dari ke dalam plat kortikal gitu ya, di area kortikal, dan jadi berdiferensiasi gitu ya dari area ventrikular gitu ya, ventrikular menuju area cortex gitu ya, jadi cortex. Nah, gitu ya. Lalu kemudian di sini dia mengembangkan berbagai dendrit gitu ya, dan akson yang nantinya akan mengakibatkan interaksi dari satu neuron dengan neuron yang lain. Gitu. Dan inilah disebut sebagai synaptogenesis. Kemudian di sini chemical reaction dari dari setiap neuron ini memandu dendrit yang sedang berkembang menuju lokasi akhirnya, di mana sinapsis ini dibentuk dengan proyeksi struktur subkortikal. Jadi misalkan jadi bagian dari temporal, lalu kemudian bagian dari occipital cortex, parietal, dan selanjutnya gitu ya. Dan koneksi ini diperkuat melalui aktivitas neuronal, dan koneksi yang aktivitasnya sangat kecil baru dipangkas gitu ya. Dendrites play an important role in communication. Nah, ini kayak gini. Ini sinyal kimiawi yang menghasilkan. Dendrites grow as cells adapt and respond to new muncul information. Dendrit sebagai respon keberadaan informasi-informasi. A growth cone at the tip of the dendrite expands when calcium is released and is trimmed back as the cell matures. Tumbuh gitu ya. Dia tumbuh. Once spines have grown on the newly formed dendrite, axons from neighboring cells branch and synapse with the spine. Muncul akson gitu ya, yang nantinya saling menghubungkan antar neuron gitu ya. Nah, ini disebut sebagai masa synaptogenesis gitu ya. Masa berkembang terjadinya sinaps baru. Nah, itu tadi ya, bahwa ini akan terjadi dari mulai trimester ketiga hingga masa remaja gitu ya. Namun pada saat remaja gitu ya, ini terjadi pruning gitu ya, terjadi pemangkasan sinaps yang tidak penting secara besar-besaran. Makanya pada saat remaja ini biasanya masa peralihan antara masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Kenapa? Karena banyak sekali sinaps yang sebelumnya ada dipangkas gitu ya, yang menjadi sinaps yang menjadi ciri dari kekanak-kanakan gitu ya, itu dipangkas menjadi dan menghasilkan sinaps baru yang yang mencerminkan kedewasaan. Makanya pada masa-masa ini, masa yang mungkin anak-anak itu sering lupa gitu ya, pada masa remaja itu masa sering lupa, masa koordinasinya jelek gitu ya, masa di mana emosinya meluap-luap, masa di mana proses antara ciri kekanak-kanakan itu tertahan dengan ciri-ciri kedewasaan gitu ya, dan selanjutnya. Nah, ini proses di mana terjadinya synaptic pruning gitu ya. Gitu. Pada masa bayi gitu ya, density atau kepadatan dari sinaps ini cuman segini gitu ya.
koneksi antar neuronnya ini belum masif gitu ya. Sampai usia 7 tahun, nah densitas atau kepadatan sinaptik ini sangat gitu ya, sangat padat sekali. Kenapa? Karena pada masa mulai lahir dari sampai usia remaja, dia banyak banyak seolah-olah seperti spons gitu ya, seperti spons. Informasi-informasi, stimulus-stimulus yang dia dapatkan di lingkungan itu dia serap dan menjadi sebuah informasi di dalam otaknya yang menjadi bahan untuk proses belajar pada masa-masa selanjutnya gitu ya. Seperti misalkan anak-anak mengenal huruf A gitu ya, huruf A dengan warna merah gitu ya, dengan shape yang seperti ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan A tambah K itu sama dengan A gitu ya. Kemudian A tambah K tambah U, jadi bacanya aku gitu ya. Nah, aku ini tidak hanya sebatas huruf gitu ya, tidak hanya sebatas warna, tapi juga makna gitu ya, makna, tapi juga makna. Nah, ini kan sebetulnya proses sinaptik mengenai bentuk, mengenai warna, lalu kemudian mengenai makna dan sebagainya itu sangat rumit sekali di anak kecil itu ya, di anak bayi itu. Nah, tapi kalau misalkan pada masa Anda, misalkan sekarang nih, masa sudah dewasa, apakah memaknai A, K, U itu satu persatu? Ada huruf A, huruf K, K-nya berbentuk apa, lalu U, enggak kan? Tapi langsung ke makna gitu ya, makna. Maksud dari aku itu adalah saya, misalkan seperti itu. Nah, artinya ada ada pemaknaan yang dihapus gitu ya, pemaknaan yang dihapus, yang tidak lagi A itu dikenali dari bentuknya kayak gimana, warnanya kayak apa, lalu kemudian bunyinya bagaimana, tapi langsung saja kalau ada tulisan A, K, U berarti maknanya saya gitu. Nah, ini menghilangkan koneksi-koneksi yang tidak penting ini disebut sebagai synaptic pruning gitu ya, pemangkasan dari sinaps gitu, yang terjadi pada saat masa remaja gitu. Kalau di masa bayi sampai masa remaja itu terjadi synaptogenesis gitu ya, synaptogenesis. Nah, lalu kemudian masa dari usia 7 sampai 15 tahun ini banyak terjadi synaptic pruning. Selain synaptogenesis juga masih terjadi ya, masih terjadi. Sehingga pada usia remaja mulai maju ke dewasa, pikiran itu semakin rapi gitu ya, rapi. Tidak loncat-loncat. Dulu kalau misalkan menjelaskan, kalau anak kecil kan menjelaskan ngomongin A, lalu ke B, lalu ke C, karena ingat ini, lalu ke D, dan sebagainya. Loncat-loncat gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah remaja, sudah selesai remaja, menjelaskan itu mulai, kalau istilah bahasa Sundanya itu, malapah gedang gitu ya. Sudah sistematis gitu. Sistematis kalau menjelaskan. Nggak loncat-loncat. Kalau misalkan anak kecil, coba Anda lihat gitu ya. Kalau ngomong itu kan kemana-mana gitu ya. Ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, itu segala diomongin gitu ya. Kenapa? Karena sinap antar neuronnya ini sangat rumit gitu ya, sangat rumit. Semuanya pada nyambung gitu ya. Bahkan hal-hal yang tidak penting pun ya rambung gitu. Tapi kalau sudah masuk remaja, terjadi synaptic pruning, pikirannya semakin sistematis, sinaps-sinaps yang tidak penting dipangkas, dan pikirannya semakin, atau secara kognitif semakin rapi gitu ya.
gitu ya. Nah, pada masa pada masa synaptic pruning ini atau sebelum masa synaptic pruning ini, pertumbuhan neuronal ini sangat pesat atau neurogenesisnya dan synaptogenesis itu sangat pesat, plastis gitu ya. Biasanya kalau misalkan gangguan-gangguan yang dialami pada masa sebelum remaja itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin diperbaiki pada masa itu gitu ya, yang tidak mengakibatkan efek yang sangat besar di masa dewasa gitu ya. Karena otak itu masih plastis, proses synaptogenesisnya masih bagus gitu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini ini ininya densitas sinaptiknya ini pada masa saat dari mulai konsepsi pada usia 6 minggu gitu ya. 6 minggu kehamilan sampai trimester ketiga ya, trimester ketiga dari 7 bulan ke atas. Nah, ini area prefrontal, ini area visual cortex. Nah, ini synaptic density-nya semakin padat gitu ya. Semakin padat. Nah, pada masa usia mulai 2 tahun gitu ya, 2 tahun, ini visual cortex-nya, sinapsnya menurun. Nah, ini ada proses sinaptik gitu ya. Makanya kalau pada masa lahir gitu ya, masa lahir lalu kemudian sampai usia 2 tahun itu anak itu segala dilihat gitu ya, segala dilihat semuanya, wah itu apa, ini apa, itu apa. Makanya pada masa-masa ini anak harus diberikan banyak stimulasi warna, banyak stimulasi tayangan-tayangan yang bermacam-macam gitu ya. Ini adalah pada masa berkembangnya sinaptik di dalam otak. Sampai usia 2 tahun lah, sampai usia 2 tahunan anak-anak itu kan seperti itu ya, segala dilihat. Itu apa, ada seperti ini. Jadi melihat dengan banyak melihat, karena pada masa ini kepadatan sinaptik pada masa di dalam otak di area korteks visual itu semakin besar gitu. Nah, baru setelah 2 tahun sudah mulai berkurang ketertarikannya untuk melihat sesuatu, karena ya mungkin sudah tidak banyak lagi apa yang baru gitu, tidak ada lagi yang baru gitu ya, menurun. Namun pada masa ini proses kognitifnya atau area prefrontal cortexnya yang semakin meningkat gitu ya. Dari usia 2 tahun perkembangan berpikirnya atau perkembangan menganalisis sesuatu, perkembangan memahami sesuatu semakin meningkat gitu ya. Makanya di sini disebut sebagai golden age gitu ya, masa golden age. 2 tahun sampai umur 5 tahun dia mulai banyak bertanya, mulai banyak mempertanyakan, mengetahui ini tuh apa gitu ya. Karena masa bertambah atau densitas dari sinaptik pada masa ini semakin tinggi gitu ya, di usia 2 sampai 5 tahun lah gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Nah, di area pada masa awal gitu ya, sinaps pada area auditory cortex gitu ya, area temporal gitu ya, temporal, lalu kemudian di area visual cortex atau occipital, dan juga area prefrontal gitu ya, prefrontal cortex, area
frontal gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Pertama yang pada 1000 hari pertama itu yang paling banyak berkembang itu area visual gitu. Area visual, sehingga untuk anak usia 0 sampai 2 tahun itu harus banyak diberikan banyak warna, banyak sesuatu yang berbeda-beda gitu ya, dan sesuatu yang menarik perhatian gitu ya. Ini adalah masa visual cortex. Makanya anak-anak pada masa bayi itu biasanya lebih cenderung ingin melihat warna-warna daripada mendengar sesuatu. Meskipun pada saat ini juga seiring dengan perkembangan area temporal gitu ya, area auditory cortex juga gitu ya. Masa mendengar hal-hal yang yang unik gitu ya. Semakin ini. Kemudian setelah masa 2 tahun baru berkembang terus area prefrontal. Nah, area prefrontal ini gitu ya adalah masa di mana meningkatnya kemampuan kognitif gitu ya. Kognitif. Oke. Masa meningkatnya kemampuan kognitif. Sehingga pada masa usia 2 tahun sampai usia remaja itu harus banyak mengalami proses belajar. Kenapa? Karena pada masa ini densitas sinaps atau kepadatan sinaps atau perkembangan atau proses synaptogenesis ini sedang pesat-pesatnya lah gitu ya. Sampai sini kita lanjut ya. Halo, masih pada di sana? Ada, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Masih ada ya? Hadir. Kemudian fase yang selanjutnya gitu ya, fase mielinasi. Gitu. Setelah proses neurogenesis, kemudian sudah terbentuk neuron jadi synaptogenesis. Lalu kemudian ada proses myelination. Oke ya. Jadi sinaps-sinaps yang terbentuk gitu ya, neuron-neuron yang terbentuk dan saling berkomunikasi kemudian diapit oleh dibungkus oleh glial cell gitu ya. Glial cell. Nah, ini yang ini nih. Gitu ya. Ini glial cell, lalu kemudian memberikan lapisan di area akson gitu ya, dan batang neuron gitu ya. Dan dilapisi oleh lapisan lemak yang disebut sebagai mielin gitu. Ini mulai terjadi dari mulai semester ketiga hingga usia pertengahan. Yang efeknya myelination ini menghasilkan kecepatan dari action potensial yang berimplikasi pada respon yang cepat, pada respon yang cepat, lalu kemudian pada proses memahami informasi gitu ya, lalu kemudian transaksi informasi gitu ya, informasi dalam otak. Jadi proses berpindahnya kimia otak dari satu neuron dengan neuron lain gitu ya, atau transformasi informasi dari satu neuron dengan neuron lain dengan lapisan mielin ini menjadi lebih cepat gitu ya. Semakin cepat dan terus akan menjadi cepat, dan ini
akan terus terjadi hingga usia pertengahan, gitu ya, pada usia pertengahan. Menurut Baltes, gitu ya, menurut Baltes ini bahwa proses mielinasi ini sampai usia pertengahan. Gitu. Makanya mungkin yang membuat misalkan pada usia umur 50 tahun, 60 tahun, kemampuan kognitifnya menurun itu bukan perkembangan neuronnya yang berhenti, bukan neurogenesisnya berhenti dan synaptogenesisnya yang berhenti, tapi proses mielinasi yang semakin kurang, gitu ya. Proses mielinasi ini terjadi berkurang karena mungkin pada masa usia tua organ-organ tubuhnya atau masa-masa usia pertengahan, organ-organ tubuhnya sudah mulai misalkan seperti asupan ke dalam otaknya mulai berkurang, gitu ya. Konsumsi untuk perbaikan otaknya berkurang, sehingga proses myelination ini akan mengakibatkan proses yang terjadi kalau misalkan myelinationnya kurang itu lola, gitu ya. Loading lama gitu, mikir tuh lama gitu ya. Kenapa? Karena transaksi informasi dari satu neuron dengan neuron yang lainnya itu sangat lambat, gitu ya, karena tidak ada selubung mielin yang mempercepat proses transformasi itu, gitu ya. Jadi agak lemot, gitu ya, pelupa, gitu ya, pelupa dan lain-lain. Gitu ya. Ini adalah proses mielinasi, proses mielinasi. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Nah, kemudian ini masa postnatal neurogenesis. Jadi neurogenesis itu ada dua. Yang pertama berasal dari ventricular zone, gitu ya, ventricular zone, gitu ya. Yang pertama, yang kedua di area cortex, gitu ya, cortex atau gray matter. Di ventricular zone ini di bagian dalam otak, lalu kemudian bermigrasi menuju cortex, gitu ya. Nah, kemudian kan neuron-neuron yang ada, gitu ya, neuron-neuron yang ada ini membentuk neuron-neuron baru, gitu ya, neuron baru. Nah, berkembangnya sel-sel baru di beberapa area otak, termasuk di gyrus dentat di hipokampus. Nah, di hipokampus di sini, kalau saya pernah menjelaskan, di area otak itu, area hipokampus itu ada semacam biological trail. Nah, ya, titik-titik seperti ini, gitu ya, di area hipokampus, gitu ya. Gyrus dentat di hipokampus ini muncul sel-sel baru yang nantinya melalui area fornix, gitu ya, sebutnya itu area fornix, itu akan menjadi neuron baru, gitu ya, neuron baru di area cortex, terutama di cortex frontal, gitu ya, di area frontal cortex. Nah, makanya pada masa postnatal itu biasanya proses perkembangan, gitu ya, perkembangan neuron ini banyak di area prefrontal, gitu ya, prefrontal. Dan area prefrontal ini biasanya yang paling terakhir di dalam perkembangan. Misalnya dari masa konsepsi, gitu ya, konsepsi hingga prenatal, gitu ya, sebelum kelahiran itu berkembang di area-area yang lain, gitu ya, area-area terutama area occipital atau disebut sebagai visual cortex, gitu ya. Nah, namun setelah masa kelahiran itu berkembangnya banyak di area prefrontal. Di area prefrontal atau area otak depan, ya. Otak depan di korteks yang memproses fungsi eksekutif, gitu ya,
lalu kemudian apa namanya itu working memory yang memproses juga. Nah, ini fungsi eksekutif ini berfungsi untuk mengendalikan gitu ya, mengendalikan perilaku gitu ya, perilaku. Mengendalikan perilaku, mengatur mengatur perilaku gitu ya. Regulasi gitu ya, regulasi. Atau juga working memory. Working memory ini berkaitan dengan memori kerja di mana proses manipulasi informasi di dalam otak gitu ya, masih dalam otak. Atau juga metakognisi gitu ya, metakognisi areanya. Area ini yang berkembang setelah pasca kelahiran sampai dewasa gitu ya, sampai mati mungkin gitu ya. Sehingga perkembangan otak area frontal ini dimulai semasa sebelum dia lahir, ini yang terakhir berkembang dan terus berkembang sampai terus kemudian juga di area olfactory bulb atau area penciuman ya, area penciuman, sehingga anak kecil gitu ya mulai mengembangkan penciuman gitu ya. Pada masa bayi itu mengembangkan penciuman apa di dalam mengembangkan macam-macam rasa penciuman gitu ya. Jadi bau-bauan. Lalu kemudian area gyrus cingulate gitu ya, dan juga region cortex parietal. Nah, di area-area ini mungkin agak menjadi highlight karena berkaitan dengan fungsi-fungsi yang menjadi modal proses apa ya? Proses perkembangan neurogenesis selanjutnya. Kemudian, nah, proses yang selanjutnya adalah gyrification gitu ya, di mana otak itu mengerut gitu ya, bagian selubung korteks ini mengerut menjadi, ada yang menjadi gyrus, ada yang menjadi sulcus gitu ya. Kalau ini yang menonjol adalah gyrus, nah kalau yang masuk ke sini disebut sebagai sulcus. Nah, tapi terkadang gyrus juga sulcus juga ada gyrusnya gitu ya di dalamnya gitu ya. Seperti ini. Nah, ini gyrus, ini sulcus, nah ini fisura. Fisura. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Ada yang belum masuk? Nggak bisa, Mak. Dikasih taunya lewat mic ya. Kalau chat saya nggak bisa kebaca di sini soalnya. Kita lanjut ya. Proses gyrification, di mana jaringan halus otak ini terlipat membentuk gyrus dan sulcus gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah gyrus gitu ya, atau gyrus gitu ya. Nah, yang di dalam ini disebut sebagai sulcus gitu ya. Nah, ini adalah white matter gitu ya. White matter ini adalah gray matter. Area yang ada neuronnya itu di daerah sini. Gitu. Nah, kemudian di dalamnya itu kadang ada yang semacam gyrus, tapi di dalamnya disebut sebagai fisura atau deep sulcus gitu ya, fisura. Ini pada masa trimester dewasa. Nah, area itu proses gyrification ini menandakan semakin padatnya neuron-neuron di area korteks gitu.
kita lanjut ya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang tadi saya sebutkan bahwa perkembangan yang paling terakhir adalah perkembangan prefrontal cortex gitu ya. Di mana ini terjadi pada saat masa lahir hingga dewasa akhir gitu ya. Nah, korteks prefrontal ini merupakan struktur terakhir yang mengalami girifikasi gitu ya selama kehidupan dalam rahim. Jadi kepadatan densitas sinaps dan neurogenesis di area prefrontal ini yang terjadi pada masa yang paling akhir itu ya, struktur akhir yang berkembang di dalam ketika dalam rahim gitu ya, berkembang dalam rahim, tapi itu yang terakhir berkembang. Yang yang pertama-tama yaitu dari ventral, terus kemudian jadi hipotalamus gitu ya, jadi hindbrain, forebrain, midbrain gitu ya. Itu yang pertama, kemudian yang terakhir itu struktur prefrontal yang terakhir gitu ya. Dan kepadatan sinaptik prefrontal ini mencapai puncaknya pada 12 bulan gitu ya, pada masa 1 tahun gitu ya. Jadi berkembang dari 0 sampai 12 bulan gitu ya. Nah, ini puncaknya di tahun pertama si kepadatan sinaptik di area frontal cortex. 1 tahun pertama kehidupan manusia ini sangat berpengaruh pada cara berpikir, cara mengingat dan sebagainya individu gitu ya. Nah, namun kemudian setelah padat di usia 12 bulan gitu ya, baru kemudian neurogenesisnya melambat, tapi synaptogenesisnya mielinisasinya semakin tinggi gitu ya. Mielinisasinya berlanjut hingga dewasa. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan neurochemical gitu atau kimiawi otak di area prefrontal. Menurut Baltes semua sistem neurotransmitter utama ini mengalami perkembangan awal selama kehidupan rahim dan hadir saat lahir gitu ya. Semua neurotransmitter itu sudah perkembangan dari sejak awal kehidupan juga ada gitu ya, dan baru hadir terjadi gitu ya pada saat lahir. Nah, meskipun belum dipelajari dengan baik pada manusia, diyakini bahwa sebagian besar sistem neurotransmitter ini tidak mencapai kematangan penuh hingga dewasa gitu ya. Artinya neurotransmitter ini tidak sampai pada sangat matang sekali gitu ya. Mungkin terus berkembang dan sebagainya gitu ya. Ini yang menarik, yang mungkin perlu penelitian lebih lanjut juga gitu ya. Bahwa ternyata neurotransmitter ini belum mencapai kematangan gitu ya hingga pada dewasa pun gitu ya. Sehingga mungkin yang ini mengakibatkan bahwa proses transformasi informasi itu masih mungkin sebagian, lalu kemudian ya ada efek-efek lain lah gitu ya yang mungkin perlu didalami lagi. Itu perkembangan otak sampai akhir gitu ya, dari mulai lahir, dari mulai neurulation, proliferation, lalu kemudian neurogenesis, synaptogenesis, sampai girification gitu ya, dan perkembangan bagian otak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi di mana ada periode-periode sensitif dan masa-masa teratogen dalam perkembangan gitu ya, terutama yang berkaitan dengan perkembangan otak gitu ya. Central nervous system ini mulai berkembang dari 0 sampai 3 minggu gitu ya terjadi, terus kemudian gitu. Cuman di sini ada di sini nih dari 0 sampai
sebelum lahir gitu ya, central nervous system ini sangat rentan sekali mengalami teratogen gitu ya. Defek teratogennya dari 0 sampai ini akan terpengaruh. Artinya kesehatan ibu pada masa dia mulai hamil hingga kelahiran itu akan berakibat pada central nervous system atau berpengaruh terhadap otak. Seperti misalkan seorang ibu hamil, meskipun di awal kehamilan dia misalkan mengkonsumsi alkohol misalkan yang berlebihan atau mengkonsumsi mengkonsumsi narkoba misalkan, itu akan merusak otaknya gitu ya, central nervous systemnya sejak awal, padahal sebetulnya dia baru positif katakanlah gitu ya, baru konsepsi, itu tetap sangat rentan sekali mengalami gangguan gitu ya. Nah, di sini ada fase-fase sensitif gitu ya, periode sensitif. Yang pertama, central nervous system tentunya pas awal kehamilan. Yang kedua, bagian mata di usia 4 minggu, 5 minggu, hati 6 minggu, pendengaran gitu, ear, kemudian peletnya apa itu? Kemudian dan selanjutnya gitu ya. Masa-masa, nah ini pada usia 20 sampai 36 minggu, nah ini masa periode sensitif dari otak gitu ya, 20 sampai 36 minggu, di mana stimulus-stimulus yang berasal dari luar itu ditanggapi atau diproses oleh otak meskipun masih dalam masa janin gitu. Nah, ini gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda calon ibu nantinya misalkan pada masa awal kehamilan sampai akhir kehamilan, jauhkan dari teratogen gitu ya. Baik itu teratogen seperti misalkan sesuatu yang mengganggu seperti misalkan mengkonsumsi alkohol gitu ya, terus mencium zat-zat berbahaya gitu ya, lalu terkena polusi gitu ya, sampai pada mengalami stres, lalu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu akan berakibat pada perkembangan atau kenormalan perkembangan otak. Nah, di sini nih misalkan, nah ini adalah teratogenic drugs gitu ya, dan konsekuensinya. Kalau misalkan si ibu bayi pada masa kehamilannya mengkonsumsi alkohol, nanti akan terjadi fetal alcohol syndrome gitu ya, defisit kognitif, lalu kemudian kerusakan hati dari bayi, lalu kemudian pertumbuhan yang retardasi gitu ya, mengalami retardasi mental dan sebagainya. Ini bisa jadi efek dari alkohol atau aspirin gitu ya. Hati-hati ya, ibu-ibu, misalkan calon ibu-ibu atau misalkan Anda juga calon suami yang nantinya punya istri, hati-hati kalau misalkan minum obat sakit kepala diberikan aspirin gitu ya. Nah, nanti akan berakibat dari defisitnya intelijen gitu ya, intelijensi. Dia mengalami gangguan intelijensi, mengalami atensi gitu ya, gangguan atensi, lalu kemudian skill motornya juga terganggu. Terus kemudian kafein. Nah, jangan sampai ibu hamil itu minum kopi gitu ya. Nah, nantinya akan mengakibatkan berat badan bayi itu sangat kecil, lalu kemudian muscle tone dari kepadatan dari ototnya itu menurun gitu ya, itu karena efek kafein. Lalu kemudian kokain atau heroin ya,
menghasilkan retardasi mental, terus kemudian iritabilitas gitu ya pada bayi baru lahir. Lalu kemudian kalau misalkan menghisap marijuana itu akan menghasilkan lower birth weight gitu ya, prematur atau juga berat badan bayi sangat kecil gitu ya, motor kontrolnya sangat buruk dan sebagainya. Dan juga nikotin gitu ya, apalagi misalkan ibu hamil kan tidak boleh merokok ya. Kalau nikotin itu bisa menghasilkan keterbelakangan mental gitu ya, cognitive impairment atau gangguan-gangguan kognitif lainnya gitu ya. Apalagi misalkan Anda yang laki-laki misalkan nanti kalau Anda menikah gitu ya, lalu kemudian istri Anda hamil, jangan sekali-kali merokok dekat ibu hamil gitu ya. Atau misalkan Anda tidak punya istri juga, kalau ada yang hamil, jangan merokok di dekatnya. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan gangguan kognitif terhadap bayi gitu. Kemudian ada environmental teratogen juga gitu ya, seperti polusi udara itu akan mengakibatkan penurunan berat badan yang ini, terus kemudian kelahiran prematur, terus tes skor yang kecil atau polusi yang tinggi itu mengakibatkan kemampuan kognitifnya rendah gitu ya. Kemudian merkuri, lalu PCB dan selanjutnya juga itu akan mengakibatkan mengakibatkan konsekuensi terhadap bayi. Nah, di sini juga selain teratogen environmental dan juga drugs, ada juga efek dari pengalaman psikologis yang dialami oleh ibu pada saat ini ya, terhadap bayinya gitu ya. Ketika anak depresi gitu ya, ketika ibu mengalami depresi gitu ya, anaknya itu beresiko mengalami attention deficit hyperactivity disorder gitu ya, disobedient, antisosial, anxiety, depresi gitu ya. Nah, di sini ya, yang mengalami ADHD gitu ya, itu didominasi oleh anak yang memiliki ibu yang mengalami depresi gitu. Kemudian perilaku antisosial juga karena akibat dari ibu yang depresi pada saat kehamilan. Nah, ini yang paling banyak gitu ya. Kalau misalkan Anda merasa anxiety gitu ya, sering mengalami kecemasan, bisa jadi pada saat kehamilan ibu Anda mengalami stres, mengalami depresi gitu. Bisa jadi ya, mohon maaf, bukan mengeneralisasi, tapi bisa jadi itu efek dari pengalaman pada saat kehamilan. Misalkan pada saat kehamilan ibu bapak bertengkar misalkan yang atau mengalami musibah atau apa gitu ya, yang menghasilkan si ibunya itu mengalami stres, mengalami depresi. Nah, nantinya banyak anak yang lahirnya itu mudah terkena anxiety. Ini anxiety yang dimaksud adalah anxiety disorder ya, GAD misalkan ya, DLL ya. Urusan abnormalitas sini bisa ditanyakan ke pasien yang lain saja ya. Nah, sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai mengenai perkembangan otak. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya. Silakan. Itu Pak, yang awal kan ngejelasin tentang
the good is second brain. Ya. Nah, itu teh hubungan sama kaitannya teh kayak gimana, Pak? Soalnya pengen tahu runtutannya aja gitu, apakah dari sesuatu yang masuk langsung berpengaruh sama apa yang keluar, atau dari aspek mana gitu, Pak? Soalnya menarik sih sebenarnya, gitu. Oke. Saya coba cari dulu ya ininya apa risetnya. Wait ya. Betul. Mana ya? Nah ini Schwartz ya, si ininya. Salah satu peneliti yang juga ini Norbert Schwartz ya. Ada sebuah penelitian. Jadi ini wait ya, saya share dulu. Nah, kalau tidak salah penelitian ini how does the good know the truth gitu ya. Jadi ini belum apa itu kalau tidak salah ya, saya juga bacanya ini udah lama, jadi saya juga lupa lagi. Ada penelitian dari si Norbert Schwartz itu adalah jadi evaluasi intuitif gitu ya, intuisi gitu ya, intuisi perasaan gitu ya. Anda suka gitu ya, merasakan ini salah atau benar atau merasakan itu gitu ya. Seems familiar gitu ya, seems apa namanya itu sangat kayaknya ini begini deh atau begitu deh gitu ya. Atau misalkan Anda merasa bahwa ada suatu informasi dan Anda merasa bahwa ini mah bohong dan sebagainya gitu ya. Itu selain diproses oleh otak, juga ada proses-proses yang terjadi di dalam perut Anda gitu ya. Kan ada perasaan begitu ya, misalkan apa ya, merasakan bahwa misalkan nggak enak gitu ya, ada perasaan nggak enak dan sebagainya gitu ya. Saya agak apa namanya itu agak ragu juga ya menjelaskan ini karena mungkin Anda harus baca dulu gitu ya. Takutnya disalahpahami, bukan berarti bahwa apa namanya itu ini bermakna bahwa mungkin perut Anda itu otak kedua, bukan ya, bukan dalam arti literal ya, tapi dalam arti bahwa ada keterkaitan gitu ya. Kalau misalkan secara biologisnya itu di belakang dada di area perut itu ada yang disebut sebagai solar plexus gitu ya. Solar plexus ini adalah pertemuan dari seluruh saraf gitu ya, saraf peripheral mungkin yang ada di belakang dada gitu ya, di belakang dada, yang kalau misalkan Anda merasakan rasa sakit hati, Anda merasakan rasa perasaan nggak enak hati gitu, suka nyut-nyutan gitu ya daerah situ gitu ya, sehingga itu orang awam menganggapnya sebagai hati itu kan di sini gitu ya, selalu gitu kan, hati saya itu menunjuknya ke dada, padahal sebetulnya proses mengenai berkaitan dengan hati itu ada di otak kan gitu ya, bukan hati, tapi bukan hati ini ya, bukan hati organ ya. Hati yang dimaksud adalah perasaan gitu ya. Perasaan itu kan terjadinya di otak, tapi Anda menunjuknya di dada gitu ya, di area gut gitu ya, di area gut sebetulnya itu. Nah, di sini ketika misalkan Anda melihat, menjudge sesuatu itu apakah itu benar atau tidak dan sebagainya, itu
perasaan yang ada di gut Anda itu atau perasaan yang ada di perut Anda itu kan ikut bereaksi. Nah, sehingga kemudian disebutlah gitu ya, meskipun apakah itu benar atau tidak, disebutlah bahwa maybe your goods is a second brain gitu ya. Maybe perut Anda itu adalah otak kedua Anda. Anda merasakan benar dan salah itu bisa berasal dari perasaan apa yang Anda rasakan di area perut Anda gitu. Seperti itulah keterkaitannya gitu ya. Yang mungkin nantinya akan terjadi apa yang disebut sebagai intuisi gitu ya. Intuisi kan seperti itu ya, merasa bahwa ini benar atau tidak gitu ya, tergantung perasaan yang Anda alami gitu kan. Nah, itu seperti itulah gitu ya. Meskipun ini mungkin frasa gitu ya, analogi mungkin gitu ya. Mungkin ini analogi, tapi ya itu tadi saya sambungkan bahwa karena lapisan setelah ya sebelum otak terbentuk itu ada 3 lapisan, ada ektoderma, mesoderma, dan endoderma, di mana ektoderma itu akan jadi otak dan endoderma itu akan jadi perut Anda gitu ya. Nah, mungkin ada keterkaitan di sana gitu ya, karena berasal dari layer yang sama. Mungkin seperti itu ya. Anda silakan lah, Anda baca-baca lagi lah ya. Ininya linknya saya nanti share. Memang menarik gitu ya, karena ini temuan-temuan yang ya itu faktual saja kan, faktual bahwa ketika Anda merasakan bahwa ini kayaknya feeling saya, nah gitu ya, yang umumnya kan begitu ya, feeling saya begini deh, feeling saya begitu deh kan, suka ada perasaan di dada Anda gitu ya, di perut Anda gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai the good yang dimaksud itu. Apakah ada hubungannya secara empirik? Nah itu perlu penelitian memang gitu ya. Saya juga tidak mengklaim bahwa your good is second brain itu tidak ini gitu ya. Tapi bisa sangat jadi kalau misalkan dalam puasa ini misalkan gitu ya, semakin kita melatih perut kita gitu ya, pikiran kita itu jauh lebih. Anda merasa nggak seperti itu? Bahwa ketika Anda mengalami menjalankan ibadah puasa, pikiran Anda itu jauh lebih clear. Ya, itu mungkin sifatnya subjektif ya. Perlu ada penelitian juga. Tapi apakah ada yang merasakan seperti itu? Misalkan saya juga merasakan bahwa ketika puasa dalam kondisi lapar lah katakanlah, dalam kondisi lapar terkadang ya itu tadi gitu ya, ada semacam merasa clear dan sebagainya ketika berpikir. Bisa jadi itu juga ada hubungannya gitu ya. Meskipun sekali lagi perlu dibuktikan dalam penelitian gitu ya. Biar saya tidak katakan bahwa tidak berbicara omong kosong gitu ya. Ya, mungkin itu perlu penelitian dan saya tidak mengklaim itu juga terjadi, tapi bahasan-bahasan filosofis terutama yang awalnya dari si Norbert Schwartz ini banyak juga dibicarakan gitu ya, di dunia psikologi dan neuroscience gitu ya. Kalau Anda surfing cari informasi mengenai ini, banyak penelitian yang mencoba untuk mengkaitkan ini gitu ya. Kenapa perut Anda itu ikut campur pada judgement misalkan. Kenapa perut Anda itu bereaksi ketika Anda ingin mengambil keputusan yang Anda sukai atau yang tidak Anda sukai dan seterusnya. Gitu mungkin yang bisa saya jawab ya. Mohon maaf tidak lengkap mungkin karena saya juga perlu baca-baca lagi gitu ya. Kita belajar bersama. Ada lagi mungkin?
Ada yang bertanya? Pak izin bertanya. Silakan. Ini di kolom chat dulu ya, sebentar ya. Oh iya Pak. Izin bertanya, kenapa hubungan incest, hubungan saudara, rata-rata anak kandungnya cacat secara mental maupun fisik secara pandang biopsikologi. Nah, itu terkait dengan gen, gitu ya. Gen, kan ada gen resesif, gen, apa lagi satu lagi. Nah, karena gennya berasal dari sumber yang sama, itu akan menghasilkan menghasilkan ketidaksempurnaan itu karena ketidaksempurnaan gen itu, gitu ya. Kalau dari dua gen yang berbeda itu akan menghasilkan gen yang lengkap, tapi kalau dari gen yang sama pasti ada gen yang tidak lengkap kan, gitu ya. Ini akan panjang juga, tapi lebih di biologi gitu ya. Anda boleh silakan baca-baca. Silakan Anggita. Izin Pak, tadi di awal Bapak telah menjelaskan bahwa perkembangan otak itu sampai terus berkembang kan ya Pak? Iya. Jadi tidak akan pernah berhenti. Terus bagaimana Pak yang mengalami kerusakan otak gitu kan ya Pak? Nah, itu apakah bisa diobati dengan kimia ataupun dengan misalnya latihan olahraga senam otak ataupun yang lain? Gitu ya. Iya Pak. Itu sih Pak. Oke. Pertanyaan. Kalau jawabannya bisa atau tidak, kemungkinan bisanya besar. Nah, gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa bisa atau ini secara pasti, tapi kemungkinan bisanya benar. Atas dasar bahwa otak ini adalah plastis. Gitu ya. Katakanlah misalnya kerusakan otak yang Anda maksud itu efek dari lesi, gitu ya. Misalkan terbentur, lalu kemudian ada bleeding di area otak tertentu, lalu kemudian sel-selnya mati di area sana, misalkan gitu ya. Nah, katakanlah misalkan sel-sel yang mati itu area yang memproses bahasa, katakanlah gitu ya, di area temporal. Sehingga seseorang itu mengalami ketidakmampuan untuk memproduksi kata-kata baru, katakanlah gitu. Nah, ketika misalkan di area kanan temporal itu rusak, lalu kemudian dengan berbagai latihan yang diberikan, katakanlah exercise gitu ya, exercise dalam membuat seperti anak kecil lagi, misalkan ini benda apa, ini disebutnya apa, dan sebagainya, belajar lagi, mungkin itu menghasilkan proses terjadinya neurogenesis yang baru di area lain yang menggantikan area yang lesi tersebut, gitu ya. Mungkin, sangat mungkin sekali, gitu ya, bagian otak yang kanannya rusak lalu diambil alih oleh bagian otak yang kiri, misalkan, atau oleh bagian otak yang lain yang memfungsikan untuk fungsi-fungsi yang pada lesi yang tersebut. Itu bisa. Sangat mungkin secara teoritis ya, secara teoritis dan secara empiris juga, tapi kalau misalkan apakah itu dalam waktu berapa lama, saya tidak tahu, gitu ya. Perlu ada mungkin ada penelitian lainnya, gitu ya. Tapi apakah mungkin? Sangat mungkin, gitu ya. Begitupun kalau misalkan seseorang mengkonsumsi narkoba. Biasanya kalau mengkonsumsi narkoba itu rusaknya di area kognitif, gitu ya, di area frontal cortex. Karena neurotransmitter otak itu memblokir sinapsnya, gitu ya, memblokir sinapsnya. Ada sebutnya itu apa ya? Ya yang mengakibatkan terblokirnya itu, gitu ya. Lalu kemudian lama kelamaan si neuronnya mati, gitu ya. Itu di area yang menghasilkan defisit kognitif, gitu. Nah, hasil defisit kognitif itu kemudian katakanlah otaknya rusak, gitu ya, otaknya rusak. Nah, jadi misalkan tidak bisa mencerna informasi baru, tidak bisa mengerjakan tes
kognitif dan sebagainya, misalkan seperti itu efek dari narkoba. Lalu kemudian setelah rehabilitasi dia terus diberikan exercise dan juga diberikan obat untuk mempercepat neurogenesis katakanlah gitu ya. Apakah ada atau tidak saya juga kurang tahu. Apakah ada obat kimia yang untuk itu? Yang saya tahu ini apa namanya itu tumbuh-tumbuhan bisa seperti tumbuhan pegagan gitu ya. Tumbuhan pegagan, tumbuhan ginkgo biloba kalau Anda pernah dengar gitu ya. Dan itu adalah salah satu herbal yang bisa mempercepat reproduksi neuron gitu ya. Anda bisa cari. Nah, itu akan bagian otak yang rusak itu akan diambil alih oleh bagian otak yang lainnya untuk menggantikan fungsi-fungsi yang rusak tersebut. Yang akhirnya nantinya bagian otak itu akan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan bagian otak tersebut itu akan kembali pulih. Itu bisa gitu ya. Cuman pertanyaannya berapa lama dan sebagainya itu mungkin kajiannya kedokteran ya. Yang bisa mungkin Anda baca lagi gitu ya. Tapi itu sangat mungkin sekali. Termasuk stroke juga gitu ya. Stroke juga kan yang misalnya stroke itu biasanya yang kenanya itu area parietal, area kontrol, area motorik gitu ya. Sehingga tidak bisa bangun, tidak bisa ini gitu ya. Bisa diberikan exercise, makanya ada fisioterapis kan, fisioterapis. Nah, bagian otak yang rusak itu digantikan oleh bagian otak. Karena otak ini adalah otak plastis. Baik Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Evita Nisa ya. Izin bertanya seperti apa yang sudah Bapak jelaskan, ibu hamil yang menggunakan drugs akan melalui proses perkembangan otak pada janin. Namun pada kasus Francis, ibunya dan bapaknya ketika berhubungan pun menggunakan drugs setiap saat dan tidak ditemukan masalah melahirkan berbakat untuk kasus tersebut bagaimana? Nah, proses teratogen ini memang sangat tergantung dengan kondisi ibunya memang gitu ya. Tapi kan itu kondisi tidak normalnya gitu ya. Misalkan orang tuanya mengkonsumsi drugs atau mengkonsumsi alkohol gitu ya, lalu anaknya pinter gitu ya, itu sangat mungkin sekali juga gitu ya, tidak berpengaruh mungkin karena ya reseptor alkoholnya gitu ya, yang mungkin lebih karena terbiasa mungkin tidak dicerna dengan baik gitu ya, sehingga tidak berpengaruh pada janin, bisa jadi gitu ya. Tapi kan itu kondisi tidak normal. Normalnya adalah ketika misalkan Anda mengkonsumsi drug pada saat hamil atau mengkonsumsi alkohol pada saat hamil, itu akan berefek pada janin. Gitu. Normalnya, apakah ada situasi di mana janinnya baik-baik saja? Ada juga, banyak juga sebetulnya. Cuman kan itu kondisi yang ya itu ada efek yang lainnya, misalkanlah mungkin ada efek organnya, ada efek yang lainnya yang mungkin berpengaruh gitu. Tapi hasil penelitian ya normalnya adalah seperti itu. Gitu. Kasus-kasus yang terjadi tidak sesuai dengan ini mungkin saja gitu ya. Karena kan tidak pasti juga. Bagaimana struktur otak orang yang pikun? Nah, ini menarik nih ya. Bagaimana ya struktur otak yang pikun? Nah, bisa jadi karena struktur otak yang pikun adalah bisa jadi ya. Saya juga pikun ini kan perlu dilihat definisinya gitu ya. Bisa jadi mielinnya itu tadi yang semakin tipis gitu ya, yang pikun itu, atau mungkin kemampuan konektivitas misalnya sinaptiknya itu banyak yang dipangkas karena sering tidak dipakai. Ada dua orang, yang satu profesor, yang satu orang biasa gitu ya, bapak-bapak
atau misalkan ibu-ibu gitu ya, usianya sama-sama 70 tahun. Yang satu profesor, yang satu bukan gitu ya. Nah, si ibu yang bukan profesor ini pikun, tapi yang si profesor ingatannya tuh cemerlang. Apakah ini semata-mata individual differences? Kalau dari sudut pandang biopsikologi tidak hanya berkaitan dengan individual differences, tapi berkaitan dengan seberapa jauh individu tersebut sering menggunakan otaknya. Maksudnya itu mengasah otaknya. Karena misalkan si profesor ini misalkan sampai tua itu terus mengajar, terus penelitian, terus membaca, sehingga stimulasi pada otaknya itu terus menerus bagus gitu ya, mielinisasinya bergerak bagus gitu ya. Tentunya kalau profesor mungkin ya gizinya juga bagus gitu ya. Lalu kemudian proses berpikirnya berjalan ya. Nah, itu mengakibatkan kemampuan kognitifnya baik-baik aja. Tapi di sisi lain, misalkan bapak-bapak yang udah 70 tahun dan mungkin miskin, misalkan gitu ya, atau ya tingkat ekonomi menengah gitu ya, yang jarang maca, yang cuma kerjaannya misalkan minum teh manis tiap pagi gitu ya, lalu kemudian tidur, lalu tidak banyak stimulasi otak gitu ya, tidak banyak baca, tidak banyak, mungkin itu mengakibatkan kecepatan kepikunan. Karena apa? Karena mielin dari neuron-neuronnya semakin terkikis mungkin seiring usia, lalu sinaps-sinapsnya banyak terprune gitu ya, banyak terpangkas, sehingga memahami satu informasi dengan informasi lain itu menjadi lupa. Nah, itu ya. Karena kalau kepikunan ini berkaitan dengan memory impairment gitu ya, gangguan memori, mungkin banyak aspek memang yang berpengaruh, tapi salah satunya kalau memori ya pasti dipastikan terkait dengan mielin, terkait dengan sinaps gitu ya, yang mungkin terganggu gitu ya. Oke. Satu lagi lah ya. Kita sampai jam berapa ya? 3:10 ya. Sampai jam 3:30 ya. Masih lama berarti. Apa-apa. Jen bertanya, mengapa jika sedang mengalami kecemasan atau anxiety biasanya asam lambung ikut naik, bahkan mengalami muntah-muntah gitu ya. Jadi dinamikanya begini gitu ya. Ketika individu itu mengalami mengalami kecemasan atau mengalami tekanan lah, katakanlah gitu ya, mengalami tekanan, mengalami kecemasan, respon otak itu seperti respon fight or flight gitu ya, respon defensif untuk menghadapi kecemasan itu gitu ya. Nah, respon sebetulnya itu respon stres. Respon stres yang dilakukan oleh otak ini merangsang area gland atau area ginjal gitu ya, area ginjal untuk meredakan ketegangan gitu ya, dengan merilis kortisol dengan proses yang disebut sebagai proses GABA sebutnya itu. Nah, kadar kortisol di dalam darah ini yang mengakibatkan digestive sistemnya itu berhenti gitu ya, berhenti. Karena sistem digestif atau sistem pencernaan berhenti, nah ini yang mengakibatkan asam lambung naik gitu ya. Dan asam lambung naik juga akhirnya merespon ketegangan gitu ya, merespon ketegangan, termasuk juga
kandungan kortisol di dalam darah, sehingga degup jantung itu semakin cepat ya. Biasanya kalau misalkan mengalami anxiety atau mengalami stres gitu ya, degup jantung itu cepat. Kenapa? Karena kadar kortisol itu di dalam darah semakin besar. Yang bolak-balik gitu ya, proses GABA ini, GABA itu antara otak saling respon dan sebagainya. Salah satunya berefek pada asam lambung yang naik. Nah ini juga berkaitan yang pernah saya jelaskan sebelumnya mengenai autonomic nervous system dan peripheral nervous system. Ya. Oh, waduh, sampai 14.40 ya? Oh, biopsikologi sampai 14.40 ya? Buka statistik yang sampai 15.30. Oke, mohon maaf. Nah, seperti itu ya responnya. Kenapa ini asam lambung naik? Yaitu akibat dari stres dan sebagainya gitu. Nanti kita bahas minggu depan kalau misalkan ada kesempatan. Terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan Anda terus mau belajar dan belum puas gitu ya. Sehingga Anda di rumah terus mencari dan membaca lagi gitu ya mengenai mengenai perkembangan otak ini. Kita cukupkan sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda yang luar biasa. Semoga apa yang kegiatan kita pada hari ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.